Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang telah membimbing dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa sampai Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk berbakti Tuhan bersama-sama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang mau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mau mengurapi Tuhan seluruh pelayan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, dan juga hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati kami Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan menyelesaikan Tuhan semua permasalahan Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebaktian ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka
Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Oh,
worship you, I worship you, Lord. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to walk by thy side. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I with all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you. I love to worship you. Haleluya. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Ku puji Kau selalu.
anugerahmu selalu baru, tiada terkesudahan, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning hearts around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you,
light in the darkness. My God, there is who you are. Say it again. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, oh God, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 My God. There is who you are. Healing our deep. There is who you are. My God. There is who you are. Even when I don't see it, you're working. Yes, God. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 You are so awesome, God. There is who you are. My God. There is who you are. There is who you are. There is who you Kesembuhan Tuhan berikan. Kekuatan Tuhan berikan. Perlindungan Tuhan yang berikan. Engkaulah Tuhan kami. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh God. Hallelujah. 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 Oh God. Oh God. We
Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari semua? Semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan semua karena perlindungan Tuhan yang mengasihi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Kalau hari ini kami masih bisa bernafas, kami bisa memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berarti tugas kami belum selesai di muka bumi ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah kami hanya berpegang saja kepada firman Allah, bukan perkataan manusia Tuhan, tetapi firman Allah adalah perkataan dari Engkau sendiri. Karena itu kuatkanlah hati hamba-Mu ini dalam membawakan firman Allah. Kuatkan tubuh, jiwa dan rohnya, sucikan dan kuduskan Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengar, setiap jemaat yang ada di rumah yang mendengar di mana-mana Tuhan, Engkau memberkati mereka. Menjadi kekuatan dalam hidup kami ini Tuhan, yang penuh dosa dan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketika sedang melalui lorong yang gelap. Saudara, apakah saudara-saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang ada di mana-mana, yang mendengarkan, yang ikut ibadah pada hari ini, apakah ada yang belum pernah naik kereta api? Coba angkat tangan saudara-saudara. Rupanya ada yang angkat tangan, berarti belum pernah naik kereta api saudara. Saya akan cerita sedikit, kalau saudara naik kereta api, saudara pasti pernah melalui lorong yang gelap. Gak tahu itu panjang, gak tahu itu pendek. Lorong yang gelap itu saudara gak akan kelihatan apa-apa, gak ada pemandangan apa-apa. Rasanya gelap, kalau anak kecil langsung rewel saudara ya. Tetapi kalau kita orang yang dewasa, kita akan sebentar lagi melihat cahaya terang. Kita bisa menikmati pemandangan kiri kanan kereta api yang kita naikin saudara-saudara. Saudara-saudara, saat ini kita seumpama seperti orang yang sedang naik kereta api di dalam lorong yang gelap. Lorong yang gelap ini seperti tidak ada ujung pangkalnya saudara. Lorong yang gelap ini seperti tidak berujung. Ada pangkalnya tapi tidak ada akhirnya. Saudara, saat pandemi itu seperti itu yang kita rasakan. Kita sedang berjalan melalui lorong yang gelap, yang tidak ada akhirnya. Terang itu tidak kelihatan saudara. Kalau saya dan saudara pernah naik kereta api, pasti merasakan gak enak cepet-cepet keluar dari lorong. Karena gak bisa melihat apa-apa. Mau melakukan sesuatu takut salah. Mau nolong orang takut salah orang. Mau berbuat sesuatu jalan ke toilet misalnya saudara, takut salah nanti jatuh. Jadi kita gak bisa lakukan apa-apa. Saudara-saudara, dalam terowong yang gelap ini, apa yang bisa kita lakukan? Di dalam kegelapan kiri kanan kita, makin mengerikan. Jakarta kembali PSBB, saudara-saudara, ketat lagi saudara katanya. Gak tahu ketat bener gak tahu enggak. Yang jelas kita tidak berani keluar rumah, kita tidak mau keluar rumah, saudara, sengaja ada di dalam rumah terus menerus. Saudara-saudara yang saya kasih, apa yang bisa kita lakukan di dalam kegelapan, di dalam lorong itu saudara-saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Adalah menolong orang yang berada di luar sukacita. Yang bisa kita lakukan adalah menolong orang lain yang sudah putus asa menghadapi keadaan yang gelap ini. Menghadapi lorong yang gelap ini, rasa-rasanya mereka putus asa. Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Bagaimana cara membayar uang sekolah anak? Bagaimana cara makan tiap hari anak-anak? Mereka harus minum susu, mereka harus makan sayur, mereka harus makan daging. Dengan apa? Mereka putus asa saudara. Saudara yang saya kasih, kita harus berjuang terus untuk selalu tetap dalam sukacita dari Allah. Karena kalau tidak kita akan sama-sama jatuh terpuruk. Kita menjadi stres saudara-saudara. Tidak kuat lakukan apa-apa. Cuma duduk-duduk saja di dalam. Tidur-tiduran saja. Semua berhenti. Pikiran juga berhenti.
Tidak bisa lakukan apa-apa saudara-saudara. Kita kehilangan sukacita. Karena itu sukacita yang dari Allah itu harus kita perjuangkan terus saudara-saudara. Jangan sampai hilang. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Bagaimana kita dapat menolong mereka yang sudah kehilangan sukacita? Banyak orang mengatakan itu oleh karena serangan iblis. Karena keadaan lingkungan. Ya betul, memang sedang PSBB saudara, makan di restoran gak bisa kita. Mau belanja di mall juga gak berani. Saudara-saudara, atau mungkin kita sedang sakit fisik sekarang ini. Para ahli ilmu jiwa mengatakan itu disebabkan karena tubuh yang lemah. Tubuh jasmani yang lemah, yang sakit saudara-saudara. Hingga jiwanya merasa kurang nyaman. Jiwanya rasa kurang nyaman, gak enak, mau begini gak enak, gak bisa, mau begitu gak bisa. Bila hal ini disebabkan karena hal fisik, masih kurang berbahaya saudara. Karena sakit fisik dapat diobati saudara-saudara. Dan tidak terlalu mengganggu. Bila jiwa kita yang terkena, maka kita tidak bisa menggunakan pemahaman, ingatan dan perasaan. Hingga kemampuan berpikir kita pun juga tidak bisa berfungsi dengan benar. Seperti saudara pernah mengalami mata kaki yang keseleo saudara. Saya pernah jatuh dari tangga, kakinya keseleo sehingga jalannya sakit sekali saudara ya. Sakit, sehingga harus dipijit, harus di fisioterapi saudara. Atau saudara pernah sakit radang mata. Dia jadi buram, blur, lihat apa-apa silau sepertinya saudara ya. Karena matanya sedang sakit, tidak bisa berfungsi saudara-saudara dengan baik. Saudara-saudara, jadi sesungguhnya keadaan tubuh mempengaruhi cara berpikir kita. Kesehatan tubuh kita mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kemampuan jiwa kita akan kehilangan untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Jiwa kita karena sakit, tubuh kita sakit, jiwa kita gak bisa melihat keindahan, berkat, pemeliharaan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak bisa merasakan lagi saudara-saudara. Pada saat pandemi seperti ini, keadaan tubuh kita pun harus kita perhatikan. Supaya dia tidak jatuh sakit, supaya tidak mempengaruhi cara berpikir kita. Semua persoalan yang membuat kita stres harus dibawa ke dalam relasi dengan Kristus. Relasi hubungan dengan Tuhan harus terus-menerus dijaga. Tidak boleh renggang sedikit pun. Tidak boleh menjauh sedikit pun. Harus terus-menerus intim dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, karena hanya pertobatan jiwa, iman yang hidup, dan ketaatan yang nyata yang akan membalikkan dunia yang gelap ini. Walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi iman yang terus bertumbuh membuat kita mempunyai pengharapan yang baru. Kita mempunyai pengharapan bahwa sebentar lagi terang itu akan datang. Walau belum terlihat, tapi memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan terus membangkitkan pengharapan kita. Bahwa terang itu suatu saat pasti muncul. Dan ini harus disampaikan kepada semua orang yang sukacitanya hilang. Kita bagi berkat kepada mereka bahwa kita tidak sendirian. Walau sedang ada di dalam lorong yang gelap. Amin saudara-saudara. Saya ingin mengingatkan pada kita semua. Bahwa sekalipun kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus. Pasti juga sama. Mengalami hidup melalui lorong yang gelap adalah hal yang biasa. Semua orang Kristen, saya melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara-saudara mau menyebut siapa? Elia, dia pernah stres saudara. Waktu dikejar-kejar Isabel dia stres, putus asa saudara. Daud, wah sering sekali dia, karena musuhnya banyak saudara. Daud kesayangan Allah, saudara-saudara. Paulus pernah stres, Petrus pernah stres. Semua tokoh dalam Alkitab pernah stres saudara. Jadi kalau saya dan saudara dalam lorong yang gelap saat ini, saat pandemi ini, PSBB yang ketat ini, saudara-saudara, lewat lorong yang gelap adalah biasa. Amin saudara. Saudara bisa tersenyum mungkin dengan suami atau dengan istri, anak-anak. Kita tersenyum kiri kanan saudara. Biasa. Bilang sama mereka, biasa. Dalam lorong yang gelap biasa. Sudah 6 bulan pun biasa. Amin saudara-saudara.
Saudara-saudara yang saya kasih, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini saudara, akan terus membangkitkan semangat kita. Sehingga kita selalu mempunyai pengharapan baru. Bahwa terang itu suatu saat pasti muncul. Karena Dia yang berjanji setia. Yesus Tuhan Allah kita yang berjanji setia saudara. Tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini harus disampaikan kepada semua orang yang kita kenal. Saudara-saudara. Harus diingat saudara-saudara. Seperti Rasul Paulus katakan pada waktu aku tidur maupun aku berjaga-jaga, Tuhan selalu bersama aku. Jadi apa yang harus kita takutkan? Pada waktu dalam lorong yang gelap sekalipun, jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi. Atau ambil jalan pintas yang tidak sama firman Tuhan. Saudara mari berpikir panjang dan berpikir jauh bahwa hidup kita tidak bergantung pada situasi ini. Tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan mengambil jalan pintas yang kelihatannya menyenangkan saudara. Yang kelihatannya membantu saudara. Tetapi padahal semua itu adalah lorong gelap yang betul-betul gelap. Tidak ada ujungnya saudara-saudara. Karena itu lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Kita membaca Mazmur 40 ayat 2-4. Ayat yang kedua saudara. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, Daud sedang ada di dalam lumpur saudara. Daud sedang berada terperosok di dalam lumpur yang dalam, yang gelap. Yang Daud lakukan adalah aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya, menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, Daud tidak bisa lakukan apa-apa, tetapi hanya satu yang dia lakukan, yaitu aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia sangat menanti-nanti, bukan cuma nunggu gitu aja, nunggu saja. Kalau seperti kita, suami kita sedang pergi bekerja, kita tunggu di rumah, nunggu aja gitu sambil apa-apa begitu, saudara, bukan. Tetapi dia mengatakan aku sangat menantikan Tuhan. Berarti keluar dari dalam hatinya kerinduan yang sangat untuk pertolongan Tuhan. Menurut saudara, siapa yang bisa menolong Daud? Siapa yang menolong Daud dalam keadaan ini? Hanya Tuhan saja. Daud sedang berada di lumpur yang dalam dan gelap. Daud lakukan dengan sangat menanti-nantikan Tuhan. Sama seperti Daud. Itu juga yang harus kita lakukan. Kita beritahukan kepada semua orang bahwa hubungan dengan Tuhan walaupun dalam gelap, jangan putus asa. Dan iman kita harus terus bertumbuh. Dan dari hati yang paling dalam kita harus dengan sangat, saudara katakan sama-sama saya, sangat, lagi satu kali lagi, sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi enggak cuma biasa-biasa saja saudara, tetapi sungguh sangat menanti-nantikan Tuhan. Maka tangan Tuhan yang perkasa itu akan mengangkat kita dari lumpur. Bahkan orang lain yang belum mempunyai sukacita,
melihat Tuhan di dalam kita dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Kita menjadi terang bagi orang lain. Seperti pengalaman yang lain, Daud menggambarkan dia sedang tenggelam di dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Daud tampak putus asa dan tidak berdaya. Sama seperti kita. Kalau kita terus intim dengan Tuhan sambil berteriak minta tolong Tuhan kuatkan aku, maka tangan yang perkasa itu pasti segera menolong. Pasti segera menolong kita, memegang kita, menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di samping saudara, jangan takut. Saudara, disadari atau tidak disadari, waktu terus berjalan saudara. Di dalam hati kita selalu bertanya-tanya kapan lorong gelap ini berlalu dan terang kembali muncul. Ada orang-orang kudus sama hamba Tuhan yang berjalan di lorong yang gelap ini. Mereka kesaksian 8 tahun lamanya. Tetapi pada suatu hari mereka melihat. Mereka keluar menuju terang yang ajaib. Sinar terang wajah Allah menyinari hatinya. Dan itu menyelamatkan mereka. Itu cukup bagi kita. Sinar terang kemuliaan Allah. Cukup bagi kita semua menyelamatkan kita. Saudara, tidak ada satu orang pun dalam keadaan pandemi yang gelap ini yang bisa menolong kita. Di luar negeri malah dikatakan ada vaksin yang disuntikkan ke relawan mengakibatkan yang tidak baik. Jadi sakit. Jadi yang harus kita lakukan dan ajarkan kepada orang lain adalah seperti yang Daud lakukan. Yaitu menantikan Tuhan. Kita baca Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Kita teruskan Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, Raja Daud tampak putus asa. Dia tidak bisa lakukan apa-apa saudara-saudara. Coba kita baca Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, jadi saat kita berada di lorong yang gelap ini, jangan sedih. Berbahagialah orang yang berduka cita karena Tuhan sendiri akan menghibur saya dan saudara. Saudara, karena ketika kita merasa tidak tahan, berteriak dalam hati, berteriaklah kepada Tuhan dari dalam hati yang paling dalam dengan tulus. Maka Tuhan tidak memandang hina, tapi memandang sebagai tindakan yang indah dari kita. Fokus pada hubungan intim dengan Tuhan. Ketika ada dalam lorong yang gelap ini, tak perlu tanya kapan terang itu muncul, kapan berakhirnya. Sudah makin kita bertanya-tanya, makin banyak kasus baru yang muncul saudara. Dulunya cuma ratusan, sekarang ribuan saudara-saudara kasus baru muncul. Rasa-rasanya, wah ya sudahlah, apa yang akan terjadi terjadilah. Saudara-saudara, ketika kita merasa tidak tahan, berteriaklah sekali lagi. Seperti Daud, dia sangat menanti-nantikan Tuhannya saudara-saudara. Sehingga Tuhan menolong dia, segera memegang dia. Berteriaklah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memandang hina, tetapi memandang sebagai tindakan yang indah dari kita. Fokus pada hubungan intim dengan Tuhan ketika ada dalam lorong yang gelap ini. Tidak perlu tanya kapan terang itu muncul, karena pasti akan muncul saudara. Kita harus belajar sabar. Yang berikutnya saudara, ketika ada di dalam lorong yang gelap, selain kita harus membagikan sukacita kepada orang lain saudara-saudara, kita juga harus sabar saudara. Ketika ada di dalam lorong yang gelap ini saudara, kita harus sabar. Hanya Allah saja yang tahu persis berapa lama lagi kita harus menunggu. Kita lihat pengalaman Nabi Mika dalam Mika 7 ayat 8-9. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Puji Tuhan, Mika seorang nabi, saudara-saudara yang sangat kuat saudara dia.
Janganlah bersuka cita melihat aku sekarang yang ada di dalam lorong gelap. Saudara katakan kepada iblis, aku tidak takut dalam lorong yang gelap. Karena Tuhan bersama dengan aku. Dan Dia akan membawa kita ke dalam terang. Sehingga kita akan mengalami keadilan dari Tuhan, saudara. Kita diam dengan sabar dalam gelap. Sambil menunggu sampai Dia, Tuhan Allah kita, membawa kita ke dalam terang. Kita tidak bisa membatasi waktu Tuhan. Dia punya rencana atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak berdamai dalam kegelapan. Tapi dalam kegelapan ini kita belajar sabar, saudara. Katakan sabar. Katakan sekali lagi, sabar, saudara-saudara. Ya, saya orang yang paling susah untuk disuruh sabar ya, saudara ya. Tapi pada saat pandemi seperti ini, saya harus belajar sabar. Mau apa-apa gak bisa bebas. Sabar, saudara. Belajar sabar, saudara. Terus berjuang demi sukacita. Dengan iman yang terus nempel sama Tuhan Yesus. Yang kita perhatikan adalah iman kita. Meskipun dalam lorong yang gelap sekalipun. Kalau kita sabar, tekun, saudara-saudara. Terus intim dengan Tuhan. Maka iman kita terus bertumbuh walau dalam gelap. Dia tetap bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Saya dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Kita baca Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kunci untuk melihat ayat ini adalah bahwa segala usaha Paulus untuk mendapatkan sukacita yang sejati dalam Kristus dijamin oleh Tuhan yang memegang dia. Seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Melainkan bukan seolah-olah. Jadi bukan karena seolah-olah dia berusaha, saudara-saudara. Melainkan dia mengejar, bukan sekedar berusaha, tapi dia mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena dia tahu yang menjamin adalah Kristus Yesus. Saudara-saudara, jangan pernah lupa bahwa keamanan kita tergantung pada kesetiaan Kristus kepada kita. Iman kita bisa jatuh dan bangun pada waktu dalam gelap. Tapi ingat baik-baik, keamanan kita tidak pernah jatuh bangun karena selalu ditopang oleh Kristus yang setia. Amin, saudara. Saya dan saudara imannya bisa lemah. Kayaknya Tuhan ini gak nolong kita deh. Kita dibiarin seperti ini. Saudara, iman kita bisa lemah. Tetapi keamanan saya dan saudara tetap aman, tetap tinggal aman. Asal saudara tetap berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Karena selalu ditopang oleh Kristus yang setia itu. Amin, saudara. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri. Dan kemudian kita lahir baru. Tapi sesungguhnya yang menjadi dasar iman kita semua adalah Allah sendiri. Ketika dalam lorong yang gelap, maka kita tidak melihat dasar itu. Yaitu Allah tidak kita lihat. Tetapi ingat baik-baik. Allah selalu bersama kita, menopang kita. Akar dari iman kita dalam kelahiran baru terus dilindungi oleh Tuhan kita dari kehancuran. Dan malah kalau kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sekalipun belum melihat pertolongannya, iman kita akan terus bertumbuh dan bahkan berbuah. Puji Tuhan, saya sangat sukacita pada waktu saya menyiapkan ayat-ayat dalam firman Tuhan hari ini, saudara. Kita harus terus sadar dan tahu bahwa di masa-masa kegelapan ini kita tetap aman di dalam Yesus Kristus. Kita tetap aman di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Jangan keluar, jangan lari dari Dia, saudara-saudara. Mungkin iman kita tergoncangkan karena gelap yang terlalu lama. Tetapi realitasnya kita tidak akan tergoncangkan karena kita berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara-saudara, dalam kegelapan itu akan datang pada semua orang Kristen. Orang Kristen semua akan mengalami masa gelap pandemi ini, saudara-saudara. Jangan takut, tapi kita harus sabar menantikan sinar terang wajah Allah. Berteriaklah pada Allah dan kita pasti ada bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita.
Setiap orang yang menyebut nama Tuhan dalam meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Puji Tuhan. Seringkali gembala belum tentu tahu nama satu-satu jemaat saudara. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi jangan takut saudara gak dikenal sama gembala sama PKS. Gak apa-apa saudara-saudara. Karena Dia Tuhan yang kita sembah mengenal saya dan saudara sebagai kepunyaannya. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara, kesabaran dalam menantikan Tuhan dalam kegelapan bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, dalam menantikan pertolongan Tuhan, jangan dipetangan. Jangan dipetangan, jangan diam saja. Tetaplah aktif, kerjakan terus apa yang harus kita kerjakan, yang dapat kita lakukan. Bertindak seringkali menjadi obat kejenuhan kita, kebosanan kita. Saya kalau bosan, saya masak saudara. Saya masak buat anak-anak. Jadi masakannya banyak. Karena dibagi beberapa rumah saudara ya. Anak saya ada 3, 4 sama saya. Jadi kalau masak banyak dibagi 4. Dihitung kalau masak sebuntut-buntutnya dihitung berapa ya. Dibagi 4 saudara-saudara. Sehingga sama rata sama rasa. Saudara, dan kalau saya melakukan sesuatu. Saya merasa saya memberkati anak-anak saya. Saudara-saudara, ada sukacita dalam hati saya. Masa gak rasa capek saudara? Sore-sore saya sudah presto itu buntut. Sehingga paginya saya tinggal ngeserong saja saudara. Buntut yang sudah di presto itu saya bacem saudara. Jadi saya tidak memikirkan yang lain. Ada sukacita di dalam hati saya. Mengerjakan segala sesuatu saudara dengan sukacita. Dalam menanti pertolongan Tuhan. Kita harus aktif kerjakan terus apa yang harus kita kerjakan yang dapat kita lakukan. Bertindak seringkali menjadi obat kejenuhan kita. Obat kebosanan kita. Ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita berubah, Tuhan kita tidak berubah. Dia tetap mempunyai kelembutan hati. Ketika kita ada dalam kegelapan dan tidak memiliki terang. Dan hatinya senang ketika kita bangkit dari kelemahan kita. Dan berkata, aku akan pergi menghadap Bapakku di surga. Aku akan berteriak minta tolong dan minta kekuatan kepada Allah. Dia disenangkan hatinya saudara. Berdiam dirilah dalam iman. Dengan hati yang murni yang terus tertuju kepada Allah. Nantikan dia dengan sabar. Hingga sinar terang wajahnya menyinari kita. Dan kita melihat terang itu dari jauh. Hingga timbul harapan baru dan kekuatan baru. Walau masih tinggal di lorong yang gelap. Pastikan hidup kita tidak bermalas-malasan. Tapi bekerjalah keras. Bekerjalah lebih keras. Malas adalah dosa. Tapi kerja keras sambil terus mengandalkan Tuhan adalah kewajiban kita. Kemalasan adalah pintu pencobaan dari iblis. Dari pikiran yang tidak bermanfaat dan menyesatkan. Sedang bekerja keras yang berfokus pada Tuhan. Berguna untuk kita sendiri dan keluarga. Dan bahkan juga bagi orang lain. Tuhan pasti akan memberkati kita dengan berbagai caranya. Yang sering tak pernah kita bayangkan. Hingga tidak ada lagi keputusasaan. Kebosanan dan kejenuhan yang timbul adalah semangat dan damai sejahtera dalam menjalani hidup. Semangat dan damai sejahtera terus ada dalam hidup saya dan saudara. Jadi yang kita kejar bukan sukacita. Tetapi lakukanlah tugas kita dengan rajin. Kalau tubuh ini atau perasaan kita sering berkata, tidur aja lebih enak, leyeh-leyeh saja lebih enak. Maka lawanlah perasaan kita yang salah itu. Melakukan tugas sehari-hari akan mendatangkan sukacita. Saudara saya kalau bangun suka siang. Tapi kalau saya bisa bangun pagi, pukul 6 saya sudah bangun. Karena gak bisa tidur lagi, saya bangun saja saudara. Dan saya turun ke bawah. Saya mengerjakan tugas saya baca Alkitab dulu saudara-saudara, maka hati ini menjadi tenang. Kemudian saya mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugas saya, saudara, membayar faktur-faktur tagihan obat. Maka saya rasa ada sukacita yang timbul di hati saya. Lebih-lebih kalau saya melihat matahari pagi itu masuk melalui jendela kamar tamu saya, saudara. Saya bisa tersenyum sendiri dan berkata, Tuhan selalu baik pada saya. Tuhan selalu baik pada saya.
Amin, saudara-saudara. Menikmati keindahan yang diberikan Tuhan sekalipun ada di dalam lorong yang gelap. Jangan takut. Kemampuan kita untuk bangun dan bekerja adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan Dia yang memampukan kita menjadi seperti yang Allah mau. Karena itu bangun dan bangkitlah. Kerjakan tugasmu dengan baik-baik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada orang Kristen yang sama sekali tidak ada sukacita. Jadi gak ada orang Kristen itu yang sampai pokoknya hidupnya gak keruan, saudara ya. Jika kita terhubung terus dengan Tuhan Yesus, maka segelap apapun lorongnya, tetap kita merasa ada sukacita. Karena ada benih yang sudah kita tanam pada waktu sebelum masuk ke lorong yang gelap. Sukacita adalah bagian dari hidup kita. Seperti tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang sangat mudah untuk dihafal, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Saudara dan saya dalam keadaan apapun dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bila kita tidak memiliki sukacita, bertobatlah. Dan mintalah kepada Allah supaya hati kita, pikiran kita, sukacita kita dipulihkan. Amin. Pastikan untuk bersyukur kepada Allah. Selain sabar, saya dan saudara harus bisa selalu mengucap syukur. Saudara, kalau pagi hari saya bangun, saudara, saya ambil nafas panjang. Oh, saya masih hidup. Puji Tuhan. Berarti masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Yang belum saya selesaikan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada hidup ini. Berarti saudara masih mau dipakai oleh Tuhan. Saudara harus siap melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Salah satu alasan, saudara-saudara, mengapa sering orang Kristen tidak merasa sukacita pada waktu ada dalam lorong yang gelap? Dia tidak bisa mengucap syukur, saudara-saudara. Disebabkan karena ketidakinginannya untuk lepas dari dosa. Tidak mau mengakui dosanya, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Dia tidak mau, saudara-saudara. Sehingga hatinya tidak merasakan belas kasihan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengucap syukur dari hati yang murni. Jujur supaya Allah berbelas kasihan dan mengisi hati kita dengan ucapan syukur. Mengucap syukur karena hari ini bisa hidup. Hari ini bisa makan walaupun sederhana. Walaupun telur rebus penyet. Saudara ya kan sekarang banyak penyet apa-apa di penyet, saudara ya. Ini juga telur rebus penyet, saudara. Enak saja tuh, saudara ya. Kita berdua tertawa-tertawa. Enak ya, hidup sederhana begini juga enak. Ya saudara, makan telur saja sudah mengucap syukur sama Tuhan. Puji Tuhan bisa makan. Puji Tuhan, saudara-saudara, masih bisa bernafas. Mari kita membaca dalam Matius 5, 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kita lanjutkan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang, saudara-saudara. Mazmur 32 ayat 2-3. Mazmur 32. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Seperti teriknya musim panas. Saudara, ini Mazmur dari Raja Daud, saudara-saudara.
Kalau kita berdamai dengan dosa, maka yang timbul adalah keluh kesah sepanjang hari. Sepanjang hari cuma yang ada keluh kesah. Tidak bisa mengucap syukur, stres saudara-saudara. Mengeluh sepanjang hari dalam kegelapan. Tapi kalau kita mengakui dosa kita, minta ampun, bertobat, tidak melakukan lagi pada Tuhan, maka kesalahan kita tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Dan akan muncul pengharapan baru. Hidup akan kembali bersemangat, saudara. Amin. Saudara, yang berikutnya, ingat iblis selalu berkeliling untuk cari kelemahan manusia. Melalui celah pikiran yang sering dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Dia berkeliling saudara-saudara seperti singa yang mengaum. Efesus 6 ayat 16, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam menghadapi iblis, saudara. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan apa saudara melawan iblis? Perisai iman. Dalam lorong yang gelap sekalipun harus tetap ada iman itu dalam hidup kita, saudara. Petrus juga menasihati kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa saudara? Dengan kekuatanmu, dengan kekayaanmu, dengan kepintaranmu. No, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara jangan takut. Harus tetap ada iman, percaya kepada Tuhan. Perisai iman itu kita pakai untuk melawan iblis, saudara-saudara. Iman yang teguh harus kita pakai, saudara-saudara. Kita tahu semua orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sadarlah dan berjagalah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis dapat menganiaya yang menyakitkan dan bahkan membunuh kita orang Kristen. Wahyu 2 ayat 10, kita baca dengan cepat. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan sepanjang 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau tidak ada iman yang teguh, saudara menghadapi pandemi yang sudah 6 bulan ini, saudara-saudara, kita tidak bisa setia. Tetapi karena masih ada benih iman yang kita tanamkan, saudara percaya terus pada Tuhan, fokus banyak pada Tuhan Yesus saja. Maka kita bisa setia sampai mati. Dan apa yang kita dapat, saudara? Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saya akan mengingatkan pada saudara tentang pekerjaan iblis, saudara. Yang pertama, iblis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Allah yang berdaulat. Kita tidak usah baca, sudah pernah saya baca. Dalam Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayat 16. Iblis tidak bisa lakukan apa-apa. Karena kedaulatan ada sepenuhnya di tangan Tuhan. Dia tidak bisa lakukan apa-apa, dia bisa membuat kita sakit, bahkan dia bisa membunuh kita. Tetapi dia tidak bisa menghancurkan iman kita kepada Tuhan, saudara. Karena kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Iblis tidak bisa melakukan semau dia. Dia berperan tapi dia tidak bebas untuk melakukan lebih dari yang diizinkan Allah yang Maha Kuasa. Yang mengasihi kita umatnya. Allah berkuasa mengubahnya. Apa yang tidak baik menjadi baik. Apa yang gelap menjadi terang, saudara. Ada pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, iblis. Pukulan terbesar terhadap kuasa iblis adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Kolose 2 ayat 15 kita baca. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sambung Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Tuhan meniadakan kuasa iblis. Amin, saudara-saudara. Kunci alam maut ada di tangan Tuhan.
Dia yang menentukan saudara-saudara semuanya. Jadi tidak perlu takut. Ini berarti bahwa iblis dapat mengganggu kita, bahkan membunuh kita. Tapi iblis tidak bisa menghancurkan saya dan saudara. Hanya orang Kristen yang masih memegang dosa, yang tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan dosa, itu yang bisa dihancurkan oleh iblis. Saya dan saudara yang selalu rajin beribadah, tekun selalu berpengharapan dalam Dia, kita tidak bisa dihancurkan. Yakinlah akan hal itu. Yang ketiga saudara, yang terakhir, iblis tidak bisa bersatu dengan kebenaran dan terang. Ajarkanlah kebenaran, mengasihi dengan kasih dalam kelemah lembutan. Allah proses yang melaluinya Allah akan memberikan pertobatan dan pengertian tentang kebenaran yang menghasilkan kelepasan dari pengaruh iblis. Iblis tidak bisa mengganggu kita kalau kita hidup dalam kebenaran, saudara. Mari, saudara, saya menikah sudah 42 tahun, saudara. Suami saya cuma satu, yaitu itu saja, saudara. Di rumah berdua saja, di bawah berdua. Kita ke atas naik berdua. Kita makan berdua, saudara. Tapi saya nggak pernah bosan tuh melihat dia, saudara. Saya suka godain dia, saya nggak pernah bosan sama dia. Dia juga kayaknya sih nggak bosan juga sama saya, saudara ya. Kita suka lucu-lucuan berduaan, saudara. Ketawa-ketawa sendiri berduaan. Nggak ada siapa-siapa, cuma kita berdua saja, saudara. Itu di zaman sekarang, saudara. Nggak istri, nggak suami, saudara. Suka mengalihkan pandangan kepada orang lain. Jangan, itu pengaruh iblis, saudara. Iblis itu menipu, membohong. Kalau sudah punya suami satu, ya satu aja itu pegang. Baik hidungnya mancung, hidungnya pesek, saudara. Sama aja, harus kita kasih sampai tua. Nggak ada orang yang tua yang tambah cakep, nggak ada. Tambah tua, tambah cantik, nggak ada, saudara. Semua pasti tambah jelek, saudara. Semua pasti nggak secantik dulu lah, nggak secakep dulu, nggak segagah dulu lah, saudara. Tapi tidak perlu diganti dengan orang lain. Mari saya dan saudara saya mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak muda untuk tetap setia kepada pasangan hidup kita. Amin. Amin, saudara. Karena itu adalah bujukan iblis. Dia tidak bersatu dengan terang. Jadi kalau saudara bisa melakukan yang salah, melakukan dosa, itu saudara tahu dan saudara sadari dan tetap melakukan, berarti saudara sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Harus sadar, saudara-saudara. Mari kita belajar dari firman Allah. Iblis adalah pembohong dan penipu dan hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, jika dengan anugerah Allah kita dapat membawa kebenaran dengan kekuatan penuh untuk bersinar dalam kegelapan yang dialami orang percaya, maka iblis tidak akan dapat bertahan hidup dengan kebenaran dan terang itu. Dia tidak bisa mengganggu saya dan saudara, karena kita pegang terus kebenaran firman Allah. Pengajaran Alkitab yang benar dan kuat adalah bagian penting dari pembebasan dari kuasa kegelapan iblis. Saudara-saudara, iblis bekerja makin keras, membuat kita lemah, membuat kita takut dan gentar. Tapi yakinlah dia bisa lakukan apa-apa, tetapi kita akan aman di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca Yesaya 58 ayat 10 sampai 11. Kita sama-sama membaca, saudara-saudara di rumah sama-sama membaca ya. Sudah dapat Yesaya 58 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Ini ayat Yesaya menghiburkan hati saya dan hati saudara-saudara semua pada hari ini, bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Dia akan menuntun kita senantiasa, memuaskan hati kita sekalipun kita tinggal di dalam kegelapan seperti saat ini. Dia akan membaharui terus kekuatan kita, saudara. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan.
Sepertinya dia tidak memperhatikan saya dan saudara. Tapi ingat baik-baik, setiap hari dia selalu berkeliling mengelilingi muka bumi ini untuk melihat orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu seperti Raja Daud mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mari saya dan saudara di rumah, jangan putus asa, jangan berdiam diri. Mari lakukan sesuatu, saudara, dan itu dapat menghibur hati kita. Dan dengan sangat keluar dari dalam hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh dari dalam hati ini, kita mulai bisa menyembah Tuhan. Kita mulai bisa mengucap syukur kepada Dia, saudara. Kita mulai bisa sabar menghadapi semua dalam gelap ini, saudara. Karena kita sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saya dan saudara tidak pernah mengecewakan Tuhan. Karena kita selalu berpegang kepada Tuhan. Tuhan selalu memegang kita. Sehingga saya dan saudara hidup selalu aman di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari kita akhiri firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dengan firman Allah yang selalu menguatkan hati kita. Sekalipun kami harus melalui lorong yang gelap, tapi Tuhan, di lorong yang gelap itu pun Engkau memelihara iman kami. Akar kami Engkau pelihara, saudara Tuhan, sehingga iman kami itu sekalipun dalam gelap bisa tumbuh dan bahkan berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yang maha baik, berikanlah terus kami kekuatan, berikan terus pada kami kesabaran, sehingga kami bisa mengucap syukur. Kami tetap kuat di dalam Engkau, seperti taman yang dialiri oleh mata air yang tidak pernah bisa kering. Dan kami tidak akan pernah mengecewakan Engkau. Kami melakukan tugas kami dengan baik. Kami tidak bermalas-malasan, tapi kami melakukan, memikirkan apa yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau berkati jemaat yang mendengarkan dari rumah, jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka. Bungkus mereka dalam kuasa darah anak domba Allah. Lindungilah mereka senantiasa, sehingga mereka kuat iman mereka. Tuhan, timbul harapan baru. Kalau ada iman yang kuat, pasti ada harapan baru. Bahwa terang-Mu itu, Tuhan, sinar terang wajah Allah, cukup bagi kami semua. Cukup bagi umat-Mu yang ada di mana-mana, yang sama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya kuasa Allah dengan kuasanya yang supernatural itu menguatkan hati kita semua. Menguatkan hati kami semua. Tuhan Allah yang maha kasih. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau jamah Tuhan, sembuhkanlah. Sembuhkan dan kuatkan kami semua, supaya kami tetap kuat dan setia kepadamu. Tetap intim dengan Engkau. Mempelajari firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Percaya bahwa Engkau lah Allah Tritunggal itu. Tuhan Yesus, Engkau lah Allah kami yang baik. Engkau lah Allah Bapa, Roh Kudus yang maha kuasa yang selalu menolong kami. Yang tetap setia ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang putus asa, jamah mereka bangun dan bangkit. Sehingga kami semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati tim DMP, Engkau berkati tim media, Engkau berkati semua yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Kasih setiamu menguatkan mereka semua. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang kami andalkan. Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu pada kami. Berikanlah kepada kami belas kasihan dan kemurahan-Mu. Sehingga kami bisa berjalan menatap esok, hari esok dengan kekuatan dari Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau habiskanlah virus corona ini. Seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus. Mustahil bagi manusia. Tapi kalau Engkau yang berbuat, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Roh Allah terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah mereka semua. Engkau menjaga dan melindungi mereka. Kedaulatan ada di dalam tangan-Mu. Dan iblis tidak bisa menyentuh dan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat surgawi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengasihimu. Tuhanlah yang memberkatimu dan melindungimu selalu. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang, terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu mulai hari ini dalam perjalanan hidupmu. Sehingga engkau berjalan dengan hati yang murni. Sampai kelak Tuhan datang kedua kalinya dan engkau berjumpa dengan Dia di awan-awan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin.